Assalamualaikum Bu Tiwi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Mau saya supervisi besok? Gak usah deg-degan. Kita kan sebenarnya kegiatan supervisi itu sama aja kayak kita ngajar biasa-biasa aja. Nah hari ini Bu Tiwi saya minta tolong sebelum kita besok kegiatan supervisi kita melakukan percakapan supervisi atau observasinya ya di sini. Sebelum saya masuk kegiatan percakapannya, kita perkenalan dulu ke teman-teman yang di sana. Ibu Tiwi bisa memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Saya Dian Pratiwi. Saya salah satu guru yang mengajar di SLB Negeri Manggar. Saya ngajar kelas 2. Kegunaannya campur-campur. Jadi kelas 2 tapi anaknya heterogen ya Bu Tiwi. Jadi anak-anaknya heterogen. Kalau boleh tahu anak kelas 2 ini ketunaannya apa aja nih? Ada tunagrahita, autis, sama tunadaksa. Mantap. Nanti yang di supervisi berarti anaknya beda-beda. Iya Bu Tiwi. Jadi kegiatan supervisi observasi ini kita tuh untuk sama-sama bagi ilmu aja. Saya nggak menilai Bu Tiwi yang kayak gimana yang salah yang benar atau gimana. Kita saling berbagi ilmu aja biar jadi lebih baik ke depannya ya Bu Tiwi. Nah sekarang kemarin ada jadi mau supervisi untuk materi yang akan Ibu tampilkan pada kegiatan supervisi besok apa ya Bu Tiwi? Kebetulan besok tuh ada jadwal PPKN, jadi di situ saya akan mengajarkan tentang pengalaman bersama teman, pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi di situ kan saya akan mengambil pengalaman siswa berdasarkan masalah yang ada. Kan teman di situ muridnya ada yang sering telat, hampir ya memang ini masuknya 7:30 dia jam 8 baru datang kayak gitu. Jadi nanti saya akan membahas tentang telat yang terlambat itu ya. Dari pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Iya Bu Tiwi. Jadi tujuan pembelajarannya nanti besok apa ya Bu Tiwi? Dari pengalaman pribadi dan teman, siswa mempunyai pengetahuan dan keterampilan bagaimana agar tidak terlambat sekolah. Wah, relate banget untuk anak-anak apalagi kelas kecil ya Bu Tiwi. Karena kalau tunagrahita memang belajarnya harus dari pengalaman. Iya, Nggak bisa mereka kita aja untuk berpikir angan-angan Iya, kayak gitu, nggak bisa. Ya nanti kita menyampaikannya susah kalau mereka tidak punya pengalaman, tidak bisa membayangkannya ya Bu Tiwi. Nah nanti pada saat kegiatan supervisi nanti langkah-langkah pembelajarannya bagaimana Bu Tiwi? Ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan itu dilakukan dengan cara mengucapkan salam, berdoa, dan absensi siswa. Kemudian ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti itu kita akan mempersiapkan gambar, kemudian akan mengajak siswa untuk menonton video tentang siswa yang terlambat sekolah. Di situ di dalam video itu ada siswa terlambat sekolah, terus penyebabnya apa dan akibat dari terlambat sekolah itu apa kayak gitu. Dan terakhir penutup kita akan mengadakan refleksi dan mempertegas kembali tentang akibat terlambat sekolah. Oke, berarti langkahnya memang sudah, berarti Bu Tiwi ini udah mempersiapkan banget di RPP-nya ya langkah-langkah pembelajarannya. Karena RPP-nya sudah ada di awal tahun belajar. Benar. Jadi tinggal direalisasikannya saja. Jadi memang langkah-langkah pembelajarannya udah runtut dari pendahuluan, isi, penutupnya sudah tinggal direalisasikan lagi. Nah, pada saat menerapkan nanti pada saat supervisi nanti kira-kira strategi pembelajaran yang akan dilakukan strategi apa? Sudah saya katakan
tadi saya akan memakai strategi pembelajaran dan berdasarkan masalah, berbasis masalah. Kan masalahnya anak terlambat sekolah tuh, kita nanti akan membahas hal ini. Menggali lagi bagaimana mereka kalau perasaan mereka kalau terlambat, bagaimana supaya biar tidak terlambat seperti itu ya Bu Tiwi. Iya. Saat kegiatan observasi besok nih, pasti kan adalah anak-anak yang tidak sesuai lah sama keinginan kita untuk belajar ya, ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kira-kira masalah apa nih yang nanti akan dihadapi di kelas? Karena kan siswa saya tuh banyak ya, maksudnya banyak bukan dalam kuantitasnya, tapi kemampuan mereka beda-beda, terus jenis ketunaannya juga beda-beda. Dalam hal itu saya masih sangat kesulitan dalam mengkondisikan siswanya. Jadi dalam manajemen kelasnya saya masih ya kewalahan, ya kurang ilmu lah ibaratnya, gimana sih caranya biar semuanya itu terkondisi dengan baik sebelum belajar. Nah, kalau posisi sekarang kan berarti yang paling kemungkinan besar yang akan terjadi masalah adalah kondisi anak yang kurang fokus karena datang dari berbagai jenis ketunaan dan sejenisnya itu kan. Nah, kalau sekarang keadaan di kelas posisi dari angka 1 sampai 10 tingkat fokus anak-anak itu berapa ya Bu? Berapa ya? Nggak sampai dengan 5 Angka pas. Kayaknya 4 aja deh. 4. Waduh, lumayan juga ya. Karena misalnya nih, yang satu udah mau nih, udah fokus, dan satunya masih rewel. Nanti yang udah fokus nih akan teralih ke situ. Lihat temennya lah kok kayak gini, ibu ini nangis lah, kayak gitu. Berarti kan dia biar lagi. Nah, kira-kira dari Bu Tiwi kalau masalah itu akan terjadi, cara Bu Tiwi menyelesaikannya nanti bagaimana? Nah, kalau saya lihat tuh hampir semua anak ya, nggak cuma murid saya, mereka suka yang nonton kayak gitu ya, nonton HP, nonton film, kayak gitu kan. Nah, nanti saya akan mencoba untuk menampilkan video. Mudah-mudahan mereka semua akan fokus di situ, akan senang nonton itu. Jadi ketika ini ditanya, mereka tuh udah bisa fokus di pelajaran yang akan dilakukan. Dari materi itu, dari video itu materinya tersampaikan, fokus anak dapat, semoga berhasil rezeki nanti dengan videonya. Nah, kira-kira nih Bu Tiwi, dengan masalah yang dihadapi, dengan kemungkinan strategi yang akan Ibu laksanakan untuk menyelesaikan masalah itu, nah Ibu Tiwi butuh bantuan dari pihak lain tidak untuk menghadapi masalah itu, untuk menerapkan strategi penyelesaian masalah Bu Tiwi? Sejauh ini sih kayaknya belum ya, karena murid-murid yang seperti itu yang susah konsentrasi ini, ketika ada orang baru biasanya malah lebih makin terpecah konsentrasinya kayak gitu. Jadi selama ini kalau di kelas saya, bahkan jendela di ruangan saya itu saya tutup pakai palang tulis, karena kalau terbuka dia bisa ngeliat keluar, terus ibu itu apa ya kayak jadi dia kalau bisa memang ruangan tertutup yang hanya ada kita di sini kayak gitu. Iya, berarti saya bisa menangkap dari ucapan ini kan, untuk mengkondisikan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk biar fokus adalah satu, cari media yang memang benar menarik untuk mereka. Yang kedua, memang benar-benar kayak mensterilkan lingkungan, jangan sampai ada satu pemicu ya Bu Tiwi ya. Meminimalisir pemicu untuk memecah konsentrasi. Betul. Nah, dari kegiatan observasi besok, dalam Ibu Tiwi melakukan mengajar nanti di kelas, tanggung jawab apa yang akan Ibu Tiwi laksanakan nanti? Saya akan berusaha untuk ibaratnya memberikan pelayanan terbaik untuk siswa-siswa saya. Maksudnya
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Mantap. Semangat yang luar biasa. Berarti Bu Tiwi benar-benar menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara banget. Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Oh iya, itu di Kodrat. SMP memang kayak gitu. Harus ya. Nah, pada saat kegiatan besok kegiatan saya mengsupervisi Bu Tiwi mengobservasi, Bu Tiwi pengen saya perhatikan di observasi itu di bagian mana nih kira-kira? Karena siswa saya itu bermacam-macam ya, Iya. heterogen, jadi kan selama ini saya itu masih merasa kurang di bagian manajemen kelas karena kondisi siswa beda-beda, terus kadang-kadang mereka datang dengan kondisi perasaan yang berbeda-beda, ada yang datang tuh senang langsung mau belajar, ada yang datang tuh udah nangis gak mau belajar. Nah jadi saya tuh masih suka bingung karena siswanya banyak, ininya juga kondisinya lain-lain, jadi masih butuh masukan dan lain-lain tentang hal itu. Tentang manajemen kelas ya Bu Tiwi. Ya memang masalah yang biasa kita hadapi memang manajemen kelas kalau untuk kelas-kelas anak berkebutuhan khusus. Jadi nih pada saat saya observasi nanti Ibu Tiwi pengen saya melihat tentang kemampuan manajemen kelas. Terima kasih Bu Tiwi, dengan harapan Bu Tiwi kita melakukan kegiatan observasi besok. Semoga harapan Bu Tiwi bisa saya laksanakan dengan baik mengenai mengamati tentang manajemen kelasnya Bu Tiwi. Terima kasih Bu Tiwi sudah melakukan Sama-sama. waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanin Ardianti. Saya salah satu guru di SLB Negeri Mangga. Saya salah satu CGP Angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur. Saya akan memperkenalkan PP saya yang paling cantik, Ibu Eka Dahlia. Terima kasih kepada Ibu Eka yang sudah datang hadir untuk mengobservasi saya dalam saya melakukan kegiatan percakapan pasca observasi supervisi. Terima kasih Bu Eka. Bu Eka, kita langsung saja atau bagaimana? Boleh. Ya, saya minta bantuan teman saya yang di supervisi kemarin. Bu Tiwi bisa memperkenalkan diri? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dian Pratiwi. Saya mengajar di SLB Negeri Mangga kelas 2. Tuna Grahita. Ya. Hari ini follow up Bu Tiwi dari kegiatan dari kegiatan supervisi pendidikan. Jadi kita nggak usah yang tegang-tegang ya, biasa aja kayak kita ngobrol biasa aja, kayak biasa kita ngobrol ngegibah sesama wanita. Jadi nggak usah terlalu serius, ini bentuk follow upnya aja dari kegiatan supervisinya. Gimana perasaan Bu Tiwi setelah melakukan kegiatan supervisi? Perasaannya lega karena kemarin sempat deg-degan gue mau diapain kan, terus kayak mau didatengin pengawas kan perasaannya kemarin. Waduh siap-siap ini ya, ternyata pas di pelaksanaannya nggak semengerikan itu ya. Saya merasa di situ mengajar ya seperti biasanya, anak-anak ya kondisinya seperti biasanya, alhamdulillah tidak ketika ada orang lain di kelas itu tidak merasa terganggu, mereka lebih masih fokus ke saya sebagai gurunya. Dan ya alhamdulillah kemarin itu pembelajarannya anak-anak lumayan terkondisikan, Lancar ya. Alhamdulillah, berarti jadi seneng lah dikasih masukan oh iya cara mengkondisikan kelas tuh
seperti ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga berjalan lancar. Jadi sebenarnya saya di situ juga minta tolong sama Bu Tiwi. Jadi saya juga memposisikan sebagai teman si Bu Tiwi, nggak yang sebagai pengawas. Saya nggak menilai Bu Tiwi, nggak, kita berbagi sharing ilmu aja. Nah, Bu Tiwi, setelah kegiatan supervisi kemarin nih kan Bu Tiwi melakukan kegiatan pembelajaran kan sesuai RPP yang Bu Tiwi rancangkan berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang Bu Tiwi jalankan sesuai RPP. Nah, dari kegiatan supervisi kemarin menurut Bu Tiwi ada nggak langkah-langkah yang terlewat atau ada langkah-langkah yang Bu Tiwi merasa kurang nih, yang ada yang kurang sip kayak gitu, ada nggak? Kalau dilihat dari RPP yang sudah saya buat dengan pelaksanaan pembelajaran pas supervisi itu kayaknya semua sudah terlalu Sudah alhamdulillah. Saya juga melihat sih pada saat proses pembelajaran Bu Tiwi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memanajemen kelasnya, bagaimana Bu Tiwi bersikap pada saat ada anak murid yang datang terlambat, pembelajaran diferensiasinya juga terlihat. Nah, dari saat proses kegiatan supervisi kemarin, kendala apa yang muncul pada saat kegiatan itu? Kendalanya ya sepertinya seperti biasa setiap kali saya mengajar ya, saya itu karena di kelas itu kelas saya kan heterogen, tidak semuanya tunagrahita, ada yang autis dan ada yang tunagrahita, jadi mayoritas permasalahannya itu sulit konsentrasi ya, terus ada yang pengkondisian siswanya itu susah, jadi kayak misalnya nih udah datangnya siang, datang nangis misalnya kayak gitu, jadi ya sebenarnya itu permasalahan yang sudah sering terjadi, tapi saya walaupun sudah sering terjadi, saya tuh masih merasa kayak aduh gimana ya, itu sebenarnya solusi dari masalah yang sering saya hadapi itu gimana kayak gitu. Saya masih merasa itu masih menjadi kendala dalam proses pembelajaran yang saya lakukan sehari-hari. Beruntungnya kalau misalnya saya dapat hoki itu pagi-pagi muridnya udah ceria, ayo belajar ya, ayo kayak gitu, tapi kayaknya banyak enggak hokinya. Tadi kurang berdoa dari rumah ya Bu Tiwi, jadi hobi yang kurang deh. Dan tapi pada saat di kelas kemarin saya melihat Bu Tiwi pada saat ada anak tanggung, ada anak yang keluar itu Bu Tiwi sudah maksimal memanajemen kelasnya. Dari Bu Tiwi sendiri sudah memanajemen diri, udah bersikap sabar nih, stop dulu, jangan langsung ambil tindakan kayak gitu. Baru setelah Bu Tiwi sendiri sudah merasa tenang seperti itu, baru memberikan nasihat, masukan, tindakan ke anak-anak. Saya juga melihat ada salah satu anak yang nangis, terus mempersiapkan pembelajaran itu Bu Tiwi benar-benar mensterilkan mejanya, itu udah top banget, udah luar biasa, udah berusaha mengajak mereka untuk konsentrasi. Nah, kalau itu kan dari sudut pandang saya yang melihat itu melihat solusi Bu Tiwi untuk menyelesaikan masalah anak memanajemen kelas pendidikan. Nah, kalau menurut Bu Tiwi, dari usaha Bu Tiwi, apa sih yang masih kurang nih, yang harus lagi dilakukan lagi seterusnya untuk memperbaiki? Sepertinya ya. Karena ya kalau di SLB kan ini ya Bu, apa namanya, kita itu tidak memaksakan kemampuan siswa dari pembelajaran kita. Jadi ya permasalahannya bukan siswa ini bisa nggak sih nangkap apa yang dengan saya beri, bukan yang itu, bukan di tingkat yang itu, tapi lebih ke kayak anak ini mau nggak sih mengikuti apa yang udah saya rencanakan, ya kayak gitu, bisa nggak ya mengikuti
nanti ketika tiba-tiba anaknya saya udah persiapan nih semuanya udah rapi dari sayanya, dari apa medianya atau apanya sudah saya persiapkan, gelasnya udah rapi, udah ini, tahu-tahu anaknya dari rumah udah tantrum, udah ini kan kayak kalau anak umum mungkin, kalau anak normal mungkin hal itu tuh nggak jadi masalah, kita tekan sedikit udah bisa nurut. Kalau anak ABK tuh susah kayak gitu, jadi kayak aku harus melakukan apa nih kayak gitu. Karena pertama kalau mungkin anaknya satu nggak masalah ya, saya permasalahannya anaknya banyak, ada 6, terus ininya Kalau satu tantrum malah ya, bubar nanti yang semua. satu ketularan, yang harusnya satunya udah konsentrasi, yang lainnya ikutan kayak gitu. Nah itu yang saya masih bingung, masa harus misalnya satu kelas ini disekat harus satu-satu loh, biar muridnya 6 ya ada 6 sekali ya, seperti hari-hari. Nggak mungkin. Berarti kan saya tangkap dari percakapan ini kan Bu Tiwi merasa kalau Bu Tiwi sudah siap dari rumah, sudah siap untuk mengajar, tetapi anaknya sendiri belum siap dari rumah kayak gitu kan. Kalau mereka lagi belum siap, itu yang menjadi kendala. Nah itu kan yang saya garis bawahi. Nah kira-kira nih Bu Tiwi nanti ke depannya untuk mempersiapkan agar dari rumah pun mereka sudah siap belajar, kira-kira Bu Tiwi mau melakukan apa nih? Kayaknya pertama kerjasama dengan orang tua nih, kita udah misalnya udah komunikasi dulu sama orang tua. Kemarin siswa si A ini kayaknya lagi nggak moodnya itu udah dari rumah. Nah penyebabnya apa, tolong mau lebih dikondisikan lagi misalnya kayak gitu, kita komunikasikan dengan orang tua. Nah yang keduanya kan kemarin dari RPP yang saya buat dan pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu, ada di situ kita berusaha untuk memfokuskan anak agar tertarik sama apa yang sudah kita sampaikan. Dengan misalnya kita ajak anak-anak ini nonton video, misalnya mereka diharapkan, kalau secara kita harapannya kan fokus ya. Nah, mudah-mudahan ini anaknya fokus, dan alhamdulillah kemarin pas pelaksanaan pembelajaran itu dengan kita putarkan video, adalah waktu mereka tuh konsentrasi ke video yang sudah kita putarkan, walaupun ada siswa yang ya masih tidak peduli dengan video yang diputarkan, dia lebih kayaknya karena perasaannya lagi nggak mood, jadi ya cuma sebentar lagi, tapi nggak yang terus antusias. Loh, ada yang lain antusias, wah itu videonya lucu atau gimana kayak gitu kan. Nah saya sih pengennya mencari dan berusaha untuk mencari media yang lebih menarik dari itu, biar anak-anak nih lebih fokus lagi dalam belajar. Dan yang pastinya yang media itu berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan. Ya benar-benar. Jadi persiapan mengajar itu sebenarnya bukan hanya dari Bu Tiwi saja, tetapi banyak orang yang mendukung kayak gitu kan. Saya menangkap dari percakapan kita tadi, Bu Tiwi itu benar-benar harus membangun kerjasama, kolaborasi dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar juga, terus mempersiapkan, harus mengidentifikasi nih apa yang memang benar-benar disukai anak, biar bisa jadi amunisi dia untuk mengajar kan. Karena setiap anak kan kesukaannya beda-beda tuh, ada yang suka mainannya ini mobil, ada yang bawa bunga, ada yang suka pegang daun gitu kan. Itu biar kita lebih berpikir lebih kreatif lagi. Luar biasa sekali Bu Tiwi ini, berarti sudah sabar, sudah kreatif, persiapannya juga mantap. Itu sih. Bu,
Apalagi Bu yang aku tanya Ibu. Pada saat kegiatan supervisi kemarin, kan kita sudah melewati nih percakapan supervisi, terus saya juga pada saat itu melakukan observasi supervisi juga. Nah, dan semua kegiatan rangkaian kegiatan itu apa yang Bu Tiwi dapatkan? Dari kemarin yang sudah dilaksanakan itu, saya mendapat saran dari Bu Nanin banyak hal ya yang bisa membuka pikiran saya tentang bagaimana manajemen kelas yang lebih baik lagi, dan dari situ saya mendapat dukungan agar lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas saya sebagai guru, yaitu memberikan layanan pendidikan kepada siswa dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu sih saya sudah melihat Bu Tiwi sudah berusaha memberikan pelayanan pendidikan sesuai kebutuhan dari Bu Tiwi bekerja sama dengan orang tua, mempersiapkan RPP, mempersiapkan media, mengidentifikasi apa yang disukai anak. Itu sudah termasuk dedikasi Bu Tiwi dalam memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kebutuhan anak-anak Bu Tiwi. Jadi pada saat kegiatan percakapan, kan kemarin udah pernah nih kita udah ngobrol-ngobrol, terus kemarin sudah saya supervisi, sekarang kita melakukan percakapan pasca observasi nih. Apa yang bisa Ibu simpulkan tentang kegiatan kita yang sudah kita lalui ini? Terima kasih. Dari kegiatan supervisi yang sudah dilakukan dari Bu Nanin ke saya, manfaatnya banyak sekali. Antara lain, pertama saya itu selama ini kayak misalnya punya perasaan aku ini gimana tuh cuma dipendam sendiri kayak gitu. Nah, kemarin itu ada kesempatan ibaratnya curhat lah sama temen, ini gimana ya kalau kayak gini kayak gitu. Terus dapat masukan dari Bu Nanin sehingga membuka pikiran saya tentang gimana menghadapi situasi kelas yang seperti itu. Intinya manajemen kelas yang lebih baik itu seperti apa. Nah, terus lagi saya itu merasa mendapat dukungan dari Bu Nanin untuk lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas yang harus saya amankan sebagai guru, memberikan layanan pendidikan kepada siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, karena kemampuan siswa dan kebutuhannya beda-beda, jadi harus sesuai ini masing-masing siswa itu seperti apa. Terima kasih Bu Tiwi. Jangan sungkan-sungkan kalau namanya job saya ngobrol mengenai masalah anak-anak, saya tetap terbuka. Saya juga pasti ada kalanya juga minta tolong Bu Tiwi untuk melakukan supervisi untuk saya juga, karena kita kan guru tetap berproses menjadi lebih baik kan, tidak ada yang terbaik, yang adanya kita selalu berproses bersama-sama untuk menjadi baik. Iya, terima kasih Bu Tiwi atas meluangkan waktunya. Saya mohon maaf apabila selama proses kegiatan ini saya ada salah-salah gitu. Saya belum memberikan manfaat yang optimal. Terima kasih Bu Tiwi. Sama-sama. Terima kasih Bu Tiwi. Terima kasih Bu Eka sudah meluangkan waktunya.